Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safero Putra Satria, NIM 201 041 125 0. Saya dari kelas manajemen E. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau jasa organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis bisnis dan contohnya. Pertama, bisnis di bidang pertanian. Bisnis pertanian ini merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau jasa. Agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta lain-lain. Contohnya pertanian. Penjual tanaman organik. 2. Penjualan tanaman obat, budidaya tanaman rempah, penjual bibit tanaman. Yang kelima, pembuatan pupuk. Bisnis produksi bahan mentah. Bisnis produksi bahan mentah ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, serta lain-lain, yang mana produksi yang dihasilkan ini berupa bahan mentah untuk dapat diolah kembali. Contoh bisnis produksi bahan mentah: yang pertama, usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, usaha sawit, usaha plastik, usaha logam, dan usaha emas. Pengertian manajemen yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai seni dalam mengatur dan melaksanakan sebuah organisasi. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan manajemen. Yang pertama, Ricky W. Griffin. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan kontrol. Dilakukan proses-proses tersebut untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Lawrence Apley mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan seseorang untuk pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam menjalankan manajemen bisnis, perencanaan menjadi hal yang paling penting karena perencanaan akan menentukan target ke depannya. Manajemen dalam perusahaan akan dikelola oleh seorang manajer, yang mana manajer ini akan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dilakukan. Selain itu, manajer juga akan menindaklanjuti perencanaan dalam bisnis. Pentingnya perencanaan dalam bisnis yaitu untuk menentukan tujuan serta menentukan upaya yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengorganisasian. Selain perencanaan dalam bisnis, sangat penting organisasi juga dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Pengorganisasian yaitu pembagian kerja atau kegiatan menjadi beberapa bagian atau kegiatan. Tujuan dari pengorganisasian ini yaitu untuk memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Staffing atau penempatan memang hampir mirip dengan organizing, namun staffing ini penggunaannya lebih luas dan lebih fokus pada sumber daya secara umum, sedangkan organizing hanya terfokus pada manajemen sumber daya manusianya saja. Yang keempat, pengarahan. Dalam manajemen, fungsi yang selanjutnya yaitu pengarahan. Dengan kata lain, pengarahan ini berguna untuk mengarahkan setiap anggota agar bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan prosedur manajerial yang sudah direncanakan dari awal. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan ini berguna untuk mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Dalam pengawasan ini berfungsi untuk memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Contoh dan jenis-jenis manajemen. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari yang bisa menerapkan ilmu manajemen. Ada beberapa macam manajemen beserta contohnya. Yang pertama, manajemen strategi.
kedua manajemen administrasi perkantoran, yang ketiga manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen organisasi, dan manajemen komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang teori evolusi manajemen. Yang pertama, proses pengembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu 1. Dominan, yang kedua divergensi, yang ketiga konvergensi, yang keempat sintesis, yang kelima proliferasi. Yang kedua, evolusi teori manajemen. Manajemen kuno, manajemen klasik, manajemen ilmiah, manajemen aliran perilaku atau sosial, manajemen teori sistem, manajemen kontemporer atau modern. Yang ketiga, manajemen kuno. Manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan penerapan sistem manajemen dianggap sebagai seni. Contohnya Mesir. Adanya sistem manajemen ditunjukkan dari keberadaan piramida Venesia, Italia tahun 1400. Ada sistem manajemen yang digunakan untuk mengembangkan usaha, mulai dari pertama pembuatan kapal ataupun gedung-gedung, yang kedua pengelolaan angkatan kinerja, yang ketiga sistem akuntansi untuk mengecek pendapatan dan biaya digunakan pada zaman Romawi dan Yunani. Perlu banyak melakukan praktek-praktek agar kemampuan manajemen meningkat. Yang keempat, manajemen klasik. Menurut James Watt, Jr. dan Matthew Robinson Boulton tahun 1800, ahli manajemen dari Soho Engineering Foundry di Inggris. Teknik manajerial yang telah mereka kembangkan: 1. Penelitian dan peramalan pasar, 2. Skema mesin yang direncanakan sesuai dengan tuntutan proses pekerjaan, yang ketiga perencanaan produksi, yang keempat standar proses produksi, yang kelima standarisasi komponen produksi. Yang kelima, menurut Robert Owen tahun 1810, industriawan paling berhasil dari permulaan abad ke-19 dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia modern. Pada awal tahun revolusi industri, Owen meningkatkan kondisi kerja di pabrik dengan berasumsi bahwa pekerja adalah aset perusahaan seperti: 1. Menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, yang kedua mengurangi jam kerja karyawan, yang ketiga menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, yang keempat mendirikan toko yang menjual keperluan hidup karyawan, yang keenam memperbaiki lingkungan hidup di mana karyawan tinggal, yang terakhir memberikan reward pada pekerja. Yang keenam, pengembangan pendekatan sosiologi terhadap manajemen. Max Weber, dia menganalisa secara empiris mengenai gereja, pemerintahan, ketentaraan, dan perusahaan yang menyebabkan dia yakin bahwa hierarki, otoritas, dan birokrasi merupakan pondasi segala organisasi sosial. Teori birokrasi: ribuan anggota, aturan yang jelas, desain struktur organisasi yang efisien, penekanan pada prestasi dan evolusi perilaku manusia didorong kebutuhan aktualisasi diri. Yang ke-7, manajemen teori sistem. Chester Bernard pada tahun 1886 sampai 1961, keseimbangan tujuan organisasi dengan tujuan pekerja atau individu. Manajer memahami zone of acceptance. Manajer dapat memanfaatkan kelompok informal dalam organisasi. Setiap organisasi formal harus mencakup unsur-unsur. Pertama, sistem fungsionalisasi, yang kedua sistem perangsang efektif dan efisien, yang ketiga sistem kekuasaan, yang keempat sistem pengambilan keputusan yang logis. Yang kedelapan,
manajemen kontemporer timbul pikiran manajemen modern. Yang pertama, kontribusi dari para pejabat negara sejumlah cendekiawan berusaha meningkatkan efisien dalam pemerintahan melalui perbaikan praktek pegawaian dan manajemen. Sebagai contohnya yaitu Woodrow Wilson dan sarjana-sarjana seperti Luther Gulick. Yang ke-9, kontribusi dari para manajer perusahaan Russell Robb tahun 1910 memberikan kuliah mengenai organisasi. Perkembangan pengalaman yang dari perusahaan, dia memandang organisasi sebagai sarana pemanfaatan para pekerja. Denison 1913 mengembangkan konsep motivasi kepemimpinan dan tim kerja dan menganalisis pengaruh faktor struktur organisasi terhadap kepribadian. Ke-10, kontribusi dari para ahli keperilakuan ilmuwan yang melakukan percobaan mulai tahun 1927 sampai 1940-an. Di antaranya ahli sosiologi memberikan pemahaman tentang anatomi organisasi melalui pekerjaan mereka. Ahli psikologi memberikan pengertian manajemen melalui penerangan terhadap aspek perilaku manusia. Yang 11, mengintegrasi pendekatan sebelumnya. Yang pertama, pendekatan sistem organisasi sebagai satu sistem yang dipandang sebagai sistem secara keseluruhan yang akan berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan situasional, efektivitas manajemen tergantung situasi yang melatar belakangi. Pendekatan hubungan manusiawi baru, aktualisasi diri, membangun nilai kebersamaan, bereaksi dengan situasi eksternal. Yang terakhir, pandangan integrasi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.